Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang dadi hormatan, khususipun pengajian Pak Lurah ingkang kula hormati, Bapak Dr. Saryanto, sahabat gaib yang juga kami hormati, lebih khusus teman sejawat Pak Dr. Faisal ini, alhamdulillah yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimul dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Shadaqallah. Ibu bapak yang mulia, saya itu malah di remen dari pengawasan sampun nyutuk. Nggih, sinoso wonten sedherek ingkang lebih nyawal. Nggih, insyaallah kepengin kita nika enjoy setiap saat. Enjoy nika atasipun renang dimanapun kita berada, ya. Karena sumber penyakit itu ketidaknyamanan hati. Menurut saya eman-eman ibu-ibu sampun bedaan, sampun lipstikan, kepanggih kancane kok plengas-plengos. Itu sangat menyakitkan hati. Yeah. Jadi Bapak Ibu bilangkan, ini bola balik detail bang. Walaupun kapusan Google pun bola balik. Kalau tawaf riyen, majeng sa'i, majeng kalau matur kalian ketua PRM yang ini masa jabatannya diperpanjang tapi tidak ada yang demo. Subhanallah. Bapak Ibu yang melihat, ya, jadi hati ini harus senantiasa gembira. Kalau Bapak Ibu sedih 5 menit saja, cemas 5 menit, itu imun kita turun 8 jam. Tapi kalau Bapak Ibu gembira 5 menit, daya tahan tubuh akan meningkat selama 18 jam. Manusia itu aneh Bapak Ibu. Ya, tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kok menghadapi masa yang datang sudah panik. Belum sudah diumumkan ada hepatitis. Nanti hepatitis hilang, nanti apa lagi? Di sini kok wedi wae. Gitu? Muge. Ini berbahaya Bapak Ibu. Dalam surat Luqman ayat 34 sangat jelas, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kita sebenarnya mboten mangertos kok nasib kita itu di kemudian hari. Menurut ya. Ini kalau mau diteruskan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita pun tidak tahu di mana kita akan mati. Menurut Bapak Ibu, kalau niku saben munggah kaji itu didampingi Ustadz dari Balikpapan. Setiap berhaji tanya cara menggunakan masker. Ini kalau museum Nekuletan sudah 10 tahun sekamar di Madinah maupun di Mekah. Sing natake obat, natake meja periksa. Beliau bukan dokter, tapi senangnya kok satu kantor dengan tim medis. Terus kalau menikah sakit munggah kaji mergo gadah ilmu kedokteran dan cita-cita pengen haji sejak kecil, ngantos direwangi lomba MTQ ben hadiah munggah kaji, ternyata kalah. Nanti wonten ahli qiraah itu. Saya sampai berguru kepada ahli qiraah yang mengajarkan juara nasional pertama kali di Banjarmasin, Pak Haji Salahuddin. Tapi ya tetap kalah. Musyawir ya, karena memang belum diizinkan. Ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan.
jalur pesawat. Nah, makanya ditambal tol benar kali ya. Jadi Bapak Ibu, ternyata beliau itu meninggal karena COVID. Istrinya masuk dulu ICU, wafat. Lajeng WA, Pak dokter kalau untuk ditungake sepatus kiat anak ki Umi sampun kapundhut. Let's delete, dapat laporan perawat, Pak dokter saya tidak bisa memberikan laporan pandangan mata karena kondisinya memprihatinkan. Aji kapundhut. Nah maka Bapak Ibu, orang yang bertakwa itu tadi sudah sebagian disampaikan oleh Pak Dr. Samyanto. Itu tadi menahan marah. Menurut kami ini belajar ilmu kedokteran baru 44 tahun. Sampai ke biomolekilnya. Gimana kalau orang marah? Wow, kenapa kok orang bola-balik tanduk? Itu dipelajari di kedokteran. Terus saya, aku kok wis mangan kok isi ngoleh wae. Itu dipelajari Bapak Ibu. Terus menurut saya jangan menurut saya jangan lupa pesan Dr. Samyanto tadi. Kita selama sebulan itu sudah dididik oleh Allah. Tubuh kita ini sudah mulai melirik ke sumber energi yang tidak terbatas. Menika ingkang dipunamaken gajih utawi lemak. Maka orang yang berpuasa insya Allah bau mulutnya khas kados kitek. Misalnya untuk membedakan orang lemes itu bola-balik alarm terus. Podo-podo lemesnya, podo-podo ngantuke. Yang satu puasa, yang satu tidak, bisa dibedakan dengan bau mulutnya. Bau mulutnya itu ya alhamdulillah sekarang di era pandemi masker, sehingga lingkungan aman. Jadi menawi jam 10 panjenengan siang mengganggu lingkungan. Sinoso sampun gosok gigi. Nah, ini barangkali yang masyarakat tidak pernah memperhatikan. Yang penting sawalan yang ngamuk. Wingi sebulan orang itu makan sarapan, begitu pengajian langsung soto. Nah, gue bingung. Aku sarapan. Campur, monggo nyotorunin. Dan ternyata dari soto itu kita dapat pelajaran Bapak Ibu. Tubuh kita ini sebagian besar adalah air. 65% tubuh kita adalah air. Terus Bapak Ibu kalau tidak punya balon, sawalan begini kados ubur-ubur, ginjur-ginjur gitu. Gandeng panjenengan menika wonten balungipun nggih. Jejeg gitu. Saged tindak-tindak. 65% air. Pramila Bapak Ibu kalau buka apa doanya? Zahabal dhama'u. Jangan sampai kita kekurangan air. Apalagi Bapak Ibu yang kalau pengajian sukanya ngowoh. Nah, pun ngowoh lagi ngantuk. Ini baik. Jadi Bapak Ibu harus paham kesehatan kita ini didukung oleh kondisi cairan tubuh. Terus panjenengan dar soto, jangan sampai batin. Iki soto kok isinya kan banyu tok. Ayamnya disuwir-suwir. Nusewu lho je. Untung ana kerupuk sak. Nah, ini kok saya lihat Dr. Samyanto menikmati betul. Betul kita semua. Kalau badai nandingi makin tidak fastabikul khairat. Mati betul ya? Ya. Sekali lagi Bapak Ibu. Sesudah air isinya apa? Nasi kita yang disimpan sebagai sumber energi hanya 1% loh. Sebagian besar lemak. Jadi Bapak Ibu keluar dari bulan Ramadan mestinya menjadi hamba-hamba Allah ingkang boten gampil
lemes, orang gampang sayah. Ya, maka otak kita ini harus diarahkan. Umumnya ibu-ibu itu kan kalau masuk sewu ya, ke dapur, cucian piring numpuk, ini tangannya belum maju, ini sudah maju sama cucu. Sewu loh ya, tapi isore mangan, rasa-rasa piring. Sewu, iya betul. Ketoknya nyapu, nyekel gagang sapu nih, bibirnya maju. Sewu, ya. Jadi Bapak Ibu kita perlu memahami apa yang ada dalam tubuh kita. Dunia ini bingung. Orang Jerman, orang Eropa, Inggris, wah ini gimana ini Soviet ini tidak memberi energinya, bingung. Padahal tubuh kita ini mempunyai sumber energi yang tidak terbatas. Gara-gara sumber energi udah bedil-bedilan loh. Nuklir, ini betul. Pemusnahan massal. Itu karena kebodohan Bapak Ibu. Maka betul ini Ketua PLN. Bagaimana mencerdaskan masyarakat itu dengan ilmu. Menurut Bapak Ibu. Umumnya kan kalau sawalan itu kan ibu-ibu senang salaman, orang gelangnya anyar-anyar. Kerincing, dia betul. Saya loh, ibu-ibu kok mendel, meneng, niku tandanya kalungnya anyar. Boleh. Saya loh ya. Kalau bapak-bapak tidak saya urusi karena mereka itu bapak-bapak itu kalau sudah punya sarung gajah duduk. Iya betul. Dan aman itu. Tapi ibu-ibu ini loh. Berangkat pengajian tuh Masya Allah, mana yang tasnya harus matching. Loh, sandalnya kok cocok, pulang lagi. Dulu satu wen-wen mempersiapkan. Maka saya tadi ternyuh, ada adik-adik kita ini generasi penerus mau masuk sampai tertolak karena sudah full. Nah, ini Dr. Samyanto saya kira kita harus gembira. Adik-adik kita senang jadi luar biasa. Ya. Ini teratak sekian Pak Lurah kesekian. Beda terataknya munggah. Nusewu ya. Jadi ibu-ibu yang makan. Nusewu ya. Nusewunya pinter nih kalau. Orang Jogja itu memang harus banyak nusewu. Nyalip lawan kedai motor. Nusewu. Kepareng matur. Menapa kula kepareng nglangkungi panjenengan. Kalau wae disalib bes. Wah iki durung pengajian. Nusewu lho, di Jalan Lambat Pak Lurah. Kula disalib. Ini tidak terjadi di luar negeri. Ya, kula menika mlayu wonten nagari Eropa. Orang yang naik sepeda itu Nusewu lho. Saya itu karena saya kan jalan kaki. Nusewu belum rampung. Ikuti yang Jerman loh. Apa mau saya ucapkan dalam bahasa Jerman? Nusewu kayaknya sekolah itu tentang Eropa bahasa Jerman. Harus potong Kreislauf Medizin ini sebagai istri. Subhanallah. Kalau naik badai ngukur tekanan darah, mereka mater loh. Entschuldigen Sie bitte, kann ich bitte Ihre Blutdruckmessungen? Geblak yang mereka. Ternyata orang Indonesia itu kalau periksa pasien itu salah. Bukan katus perawatan lagi, buka kambingnya. Pinter mbak, kaya wingi. Nusewu, ya. Jadi Bapak Ibu, hubungan antar manusia itu sangat indah ketika memperhatikan tutur kata yang baik. Nusewu panjenengan betul, sedaya kita kan sampun bumi ini. Dhisik nalika urip kok aku ora tumindak becik karo almarhum. Saiki barang wis kapundhut gelem. Terus Ibu Bapak ingkang mulya. Tujuan sawalan menika adalah kita akan diangkat syawal kembali ke fitrah manusia.
Itu di dalam Al-Quran hanya ada satu ayat, Pak Samina. Qalu nuridu an nakula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan. Aid itu hanya satu kata di dalam Al-Quran, tapi kok bisa menghadirkan panjenengan semanten kakai tur kabeh dahar soto. Subhanallah. Itu artinya hari raya. Utawi menika asal kata dari adat istiadat. Benjang insyaallah kita kepanggih bulan Ramadan malih. Besok ketemu Syawal malih, besok nyoto meneh. Dan ini programnya tuh setahun sekali, nggak setiap minggu. Ya, jadi adat berulang. Nah, ini kan. Berulang kita itu kalau pagi sarapan, Idul Fitri. Fitri ini kok iftar, sarapan. Tapi itu jangan sampai ngendiko aku iso bersuara minimal iftar. Menikah sarapan. Idul Fitri itu kembali sarapan. Mau saya boten Idul Fitri itu sarapan. Boten nggak boleh manggil. Ya udah Idul Fitri. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, Fitri kan fitrah. Itu tidak semua orang bisa loh memahami bahasa Fitri itu. Ya, termasuk orang Arab pun banyak yang tidak tahu. Dan terus Pak Jeneng itu termasuk hebat. Fitri kembali asal kejadian kita dari air. Nah, maka Bapak Ibu nanti kalau bersama surat Al-Qiyamah, ayat sabul insan ayat roka sudah, ya. Manusia itu mengira hidup itu dibebaskan seperti onta liar. Oh, pokoknya aku semuanya ini kok, aku. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kenapa tadi ayat yang saya sampaikan adalah surat Al-Imran 112. Oke, saya terima kalau matur nika kalau usul kalau angsal lungguh. Ini Pak Dr. Samyanto sudah ini gerah sikilnya kok. Nah kalau mau Bapak Ibu, orang itu berdiri, resikonya apa? Darahnya itu ngumpul di bawah. Tapi lo panjang yang sehari, jangan sekali-kali langsung jenggiran. Sebaiknya Bapak Ibu yang lakukan adalah miring ke kanan setengah menit untuk menghindari stroke dan serangan jantung. Menurut saya dulu ya, belum nih kok dokter, tapi betul ngajeng-ngajeng pasiennya. Menurut saya dulu, wah ini tanggal tua. Mbok ya padha pilek mboten. Terus kalau nek badhe praktek pakai baju putih, matur, "Duh Gusti, kula niku dados dokter. Mboten badhe ngampalaken arta saking pasien." Nusewu lho. Saksikan ya Allah, saya ini mau praktek hanya untuk mencari ridho-Mu. Subhanallah. Dumugi tempat praktek malah didukani pasien. Pak dokter kok telat? Saya dulu ya. Nah, dalam atur nyata aku kan Bu, mobil kula niku mobil Kino. Kados lagunipun Titik Sandura. Moga lagi. Lajeng Pak dokter boten perlu kuatir. Lajeng pasien niku mendut arto sak kantong kresek. Diparingi kula, Pak dokter mobilnya ganti yang baru. Jobi. Ini kan apa? Mencari ridho Allah. Jadi hidup itu yang dicari jangan duit, tetapi do it. Saya ulo. Do menika kerjakan. Itu. Nah, ya, utawi doa, usaha, iman.
Saya kalau mau ingkang ngaos itu saya sangat Mas Handoko nih. Suaranya bagus sekali. Itu di telinga itu menyehatkan. Ya, tinggal nanti diperbaiki pernapasan dan panjang pendeknya itu. Ya, karena kalau kita itu kiroah itu kadang-kadang terjebak pada lagu. Ya, jadi beri haknya huruf-huruf itu sesuai dengan haknya. Ya, dan sekali lagi Bapak Ibu yang akan Nusel miring ke kanan berapa menit? Setengah menit. Duduk setengah menit. Berdiri setengah menit. Terus Bapak Ibu jangan bingung kalau ada orang cerita tentang sekian M, sekian M. Bangun tidur Pak yang sudah dapat 3,5 M. Miring ke kanan setengah menit, duduk setengah menit, berdiri setengah menit, sambil jinjit yang malu. Setunggal kali 3. Banyak orang mau naik mimbar jatuh mati. Wali Kota Bandung. Jadi darah kita ini cenderungnya ngumpul di bawah. Baru khotbah mati. Ngimami lera-kleru itu karena darahnya turun ke bawah. Terus panjangnya dados makmum imami kleru aja dirasani. Dume apa? Sing dipilih ayat-ayat sing dawa ora wurung. Sewu makmum itu kelihatannya diem loh, rasanya sewu. Maafkanlah imam ngimami sok klera-kleru karena darah terkumpul di bawah. Mila nusewu. Jadi Bapak Ibu, saya kadang-kadang melihat tentara-tentara yang jogo di gardu itu, saya sedih. Bahaya itu, masa pensiunnya bisa stroke itu. Harusnya jaga di gardu itu sepatunya di bawah ada bola tenisnya sehingga jadi obatnya. Gardu ini stroke, hati-hati. Saya kalau berhaji itu sering dikonsultasikan itu pengajar-pengajar akabri. Kenapa ya? Bentar kok belum mati. Sekali lagi Bapak Ibu, itu Bapak Ibu kalau bulan Ramadan itu kan hafal berapa sampai selesai berapa juz itu. Lupa dalam surat Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian perhatikan. Bapak Ibu, kalau sinau jinjitnya kedah numpak pesawat 16 jam. Belajar jinjit loh. Numpak pesawat dengan dibosok Subhanallah. Jadi dengan jinjit ini darah yang di betis naik ke atas. Bapak Ibu nanti besok jerapah stroke. Jerapahnya digembir rokok stroke. Tidak ada ceritanya. Karena jerapah itu betisnya kuat. Ngatur stocking. Subhanallah. Untuk menyimpulkan jerapah itu stockingnya kuat, itu butuh dana miliar pun. Kesimpulan, kenapa jerapah walaupun lehernya panjang tidak pernah migrain, tidak pernah ngeluh. Coba ibu-ibu ATM kayak sedikit langsung kerokan. Jadi kalau ibu membau minyak kayu putih, segera diparingi duit. Ini butuh duit Pak? Ya, jadi jangan biarkan ibu-ibu yang baunya kampak. Boyo cap lombok, salon pas. Ibu tondo ATM ini kurang. Nah, itu sudah dicop. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu yang kemuliaan. Jadi kita sering melupakan bulan Ramadan itu merupakan ibadat pelari maraton.
yang diharapkan Bapak Ibu bisa sampai ke bulan Ramadan lagi. Ya, asik loh bulan Ramadan Bapak Ibu. Dosa yang sekian banyak itu dikubur. Makanya Bapak Ibu, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi Bapak Ibu tolong hidup itu jangan biasa-biasa saja. Biasakanlah yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Bungu sare, asasah piring, mbah-mbah, terus kesel, nusewu, keroan, terus putangi pedang. Disambung nganggo peniti. Peniti ini neyeng. Nusewu loh Bapak Ibu, ini nusewu ya. Pengalaman jadi dokter apalagi ngawal jamaah haji, Masya Allah. Jamaah haji dari berbagai penjuru itu wis petang nganggo BH kotas itu di tanah suci loh. Subhanallah. Jadi sekali lagi ini pengalaman jadi dokter itu Masya Allah banyak kalau diceritakan. Ketoknya ayu-ayu bareng diperiksa lu kok letak. Astagfirullahaladzim. Tidak membuat semangat kerja. Dengan di trial itu loh. Trial itu kan saya kenceng bisa jadi kendor, saya wis kendor jadi kendor. Dan saya lupa ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, astagfirullah. Ya, mumpung sawalan di Ngapura. Oh, bertemu sarungan. Dokter itu kalau sudah matur nun sewu, sudah aman. Nun sewu kepareng matur ikan boten dados reno ing penggali panjenengan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, tadi kita berbahagia. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Ini ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Nah, pramila Mas Handoko, pundi Mas Handoko? Pundi? Darsoto. Mas Handoko niku pilih wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Menika basa Jawinipun ayo doa-agi. Ya menyikapi wasari'u kok ya kali ngontak ngantuk wae. Ayo istighfar. Harus astagfirullah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kita sering mendengar Al-Quran tetapi kurang merespon. Ngantos dalam surat Al-Furqan ayat 30 Gusti Allah ngendika menapa? Kanjeng Nabi niku matur dumateng ngasan Gusti Allah. Kados pundi? Betapa banyak umatku ini yang meninggalkan Al-Quran. Inna qaumit takhadu hadzal Quran mahjur. Furqan 3 dosa. Ketoke Quran ning HP sebetulnya ditinggal. Adik-adik sekarang itu lebih asik melihat YouTube sing lucu-lucu padahal lebih itu Al-Quran. WA-nya apa tuh itu? Wausan Al-Quran. Kemudian seubah disaring nanti jam 12 sudah subhanallah. Bapak Ibu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Nah, sekali Bapak Ibu kita kadang-kadang terlalu optimis dalam hidup kita ini. Alah, aku neneng surga kancaku rak undang-undang aku. Kita ini lupa bahwa Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa
Kok panjang ngira arep mlebu swarga. Padahal aku durung ngerok usaha iki panjenengan dan kesabaran panjenengan. Dan saya lupa Bapak Ibu, kembali ke surat Al-Furqan. Ini tes bacaannya Pak Dr. Samyanto. Katanya wa'afina ninas. Coba mangke Bapak Ibu, kondur dipun pikir Furqan 30. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna halo salam. Kenapa orang Indonesia ini walaupun banyak sudah ada BPJS, banyak yang sakit? Jadi Bapak Ibu, sehat itu bertumbuh pada SES. Ses itu badan udut. SES, Social Engagement System. Jadi Bapak Ibu ketemu siapa saja harus gembira. Manusia di Indonesia itu ratusan juta. Ini merupakan sumber daya kesehatan yang tidak ternilai. Nah, kalau kita melihat orang lain sebagai manusia, makhluk yang bergerak saja, ini bahaya bagi kesehatan. Kalau perlu panjenengan ketemu orang lain itu berilah rasa bahagia. Berkata, jangan sampai aku nek ketemu sama kok mahkumat. Aku nek ketemu sama kok sesak kumat. Aku nek ketemu sama kok dulu kolor. Mensewu Bapak. Kesehatan itu bertumbuh pada ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam tubuh ada segumpal daging. Idza saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini bagus seluruhnya. Tetapi kalau segumpal daging rusak seluruhnya. Apakah itu Allah yang tahu? Maka Bapak Ibu jangan ada rasa kebencian terhadap siapapun. Nusa. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dal dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yataba'u ba'du. Ayuhibbu ahadukum ayakula akhi fakarihtum. Jangan suka mengolok-olok orang. Nusa ya ibu-ibu rak pinginnya ayu kabeh to. Berlomba-lomba ben putih. Barang keputihan bingung loh. Aku kok putih banget ini. Ini memang harus dihargai ibu-ibu ini, usaha untuk senantiasa mempercantik diri. Kalau naik numpak pesawat, itu sering loh kepanggil simbah-simbah usianya 85 tahun. Sebelum naik pesawat, buka dompet. Simbah loh. Apalagi yang masih muda-muda, pukul siji sudah di masalah. Subhanallah. Maka Bapak Ibu, dengan ada acara salat semacam ini, kita mulai memahami surat Luqman ayat 20. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah memberikan nikmat tidak hanya nikmat lahir loh, batin loh. Kemarin saya dipanggil puskesmas Gudian Bapak Ibu. Itu ada alat untuk meneropang dalam panjenengan. Iki wong lagi stres, iki depresi, iki lagi happy, itu kelihatan. Jadi tubuh manusia itu yang sadar itu hanya 10%. Yang 80% itu 90% itu tidak disadari. Mila panjenengan mudah kalah memberi maaf. Dan saya lupa Bapak Ibu, kalau ada murid S3 itu judul disertasinya pemaafan. Subhanallah. Ini kok ada dokter nih. Subhanallah. Disertasinya sekian. Kalau dibaca aja tidak selesai. Hanya bicara pemaafan. Subhanallah. Jadi kali ini Bapak Ibu, hati ini
yang tahu Allah. Innallaha alimun bidatis sudur. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, hati ini Bapak Ibu yang nanti akan menghadap Allah. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa ma atallah biqalbin salim. Ya, jadi Bapak Ibu, hati harus bersih. Kados lagunipun Ebit G.Ade. Mari kita telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Alhamdulillah, keri ho angele ikut menyumbangkan lagu gitu loh. Singkirkan debu yang masih melekat. Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu sering melihat orang tidak peka terhadap orang lain? Karena hatinya sudah penuh debu. Nun sewu ya, nun sewu, ibu-ibu nek ngelapi meja nganti kinclong, gitu, tapi nganggo anyel. Itu artinya anyel itu al-kadhiminal ghaidh. Anyel itu bahasa Inggrisnya annoying. Anyel itu orang Inggris tuh ngambil bahasa Jawa nih. Anyel itu annoying, gitu. Al-kadhiminal ghaidh. Ini beda dengan ghadab. Kalau ghadab itu sudah ngamuk-ngamuk, gitu. Tapi kalau anyel, boten reno ing penggalih, itu harus dihilangkan. Ya, jadi hati kita harus bersih. Maka Bapak Ibu, kita tidak bisa nyulai hati, tapi Bapak Ibu hendaknya rajin-rajinlah senyum, walaupun tidak ada orang. Ya, mumpung ngangge masker, guyu dewi orang masih ngalok. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau sholat wajah tuh, wajah lilladzi, kok bermutan? Gusti Allah itu selalu senyum loh. Ya. Terus Bapak Ibu nanti dibaca surat Al-Qiyamah. Ya. Wujuhu yawma'idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Allah itu selalu senyum. Terus panjenengan yang merengut itu mempercepat jantung pensiun. Ya, terus nusewu wajah-wajah yang suka merengutan, menjak-menjek itu sama saja mempercepat pensiunnya jantung. Ini jenengan nawi tiang sakit jantung sudah duding-duding lah, gue merengutan. Ya, nusewu Bapak Ibu, saya ini belajar jantungnya orang yang paling lemah dan yang paling kuat. Atlet-atlet kelas dunia, Tour de France, gitu, pemain sepak bola Jerman, kurang saya meriksa, jantungnya sehat. Mereka itu ramah sekali. Terus punggungnya ditandatangani Fansfeld, guyang-guyu. Ini Bapak Ibu, wajah itu penting. Maka bapak-bapak harus mendukung upaya kecantikan ibu-ibu. Jadi paling tidak sebulan harus ada dana yang jelas gitu loh. Ya, tepuk tangan untuk ibu-ibu. Kenapa? Rumah kok ibu gembira, so isi rumah happy. Ibu merengut, waduh. Kuncinya ibu. Ya, sekali lagi, belum nikah lari nomor 9 dari 14 bersaudara. Ibu itu tidak pernah merengut, tidak pernah kelihatan, tidak punya duit loh. Baru atur ketika putra putri ini pun sampun mentas doya. Aku janjane dhisik arep tuku tempe yo, badan krogoi sake bapake. Itu setelah semuanya mentas. Dulu tidak pernah kok kelihatan bingung, kerokan, tidak pernah. Jadi beliau itu sabar sekali. Dan terakhir kami hantarkan menghadap Allah itu dengan surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu
Jangan takut menghadapi kehidupan yang akan datang. Nah itu kok 14 anak kok sing ditanam sing nomor 9 loh. Subhanallah. Fusilat ayat pinten, Bu? 30. Ini ayat andalan nalika kula kena kenging Covid. Ketap-ketip, istri saya nengok aja nggak boleh. Gitu. Keluar dari rumah sakit, istri saya pegang aja minggir, jangan. Subhan, Covid itu loh. Demok bojo lain. Baru Covid. Subhanallah. Ya, adalah teman saya sendiri dokter. Ya. Jadi kami ini keluarga dokter Bapak Ibu. Jadi kalau sakit suntik-suntikan diri. Ya. Nek dihitung ana 8 nih. Ya, terus kamas kula yang nomor 3 ya. Naik berat. Ini suntik. Dan suntik-suntikan diri. Ya. Baik Bapak Ibu, Fusilat ayat berapa? 3. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu. Menghadapi masa yang akan datang jangan takut. Rugi sendiri panjenengan. Tidak hanya panjenengan, BPJS rugi. Semakin banyak pasien semakin anggarannya keluar. Nah, kebetulan adik kelas saya itu ketua BPJS. Saya kirimi YouTube saya yang membela BPJS, seneng gitu. Nah, saya itu kan menyehatkan masyarakat, ya betul. Ya. Allah takhafu wa la tahzan, jangan sedih. Loh saya uji,